Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Panu Alternatif Ternak Peternakan skala rumahan yang selalu menggunakan pakan alternatif. Kali ini kita akan memanfaatkan salah satu limbah ya. Ini limbah dari penggorengan ayam ketaki atau biasa disebut dengan tepung chicken atau tepung ketaki ya. Ini tepung sisa dari ayakan ketaki yang masih mentah atau sisa penggorengannya ayam ketaki ya. Ini kita manfaatkan untuk pakan ternak ayam kita, ternak entok kita menggunakan limbah dari sisa penggorengan ayam ketaki. Ini banyak, namun juga belum banyak tahu bahwa ini bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak. Caranya adalah kita fermentasi. Kenapa kita fermentasi? Karena bahan ini kita dapat banyak. Jadi dalam satu hari tidak habis, makanya harus kita fermentasi. Karena kalau tidak kita simpan, ini akan berjamur dan tentu berbahaya untuk ternak kita. Makanya kita harus fermentasi. Fungsi dari fermentasi adalah yang pertama bisa menyimpan bahan pakan untuk jangka waktu yang lama, tidak busuk atau tidak rusak ya. Justru bisa meningkatkan nutrisi yang terkandung dalam pakan yang kita fermentasi. Terus manfaat lain tentu bisa membantu pencernaan ternak kita lebih lancar. Dengan pakan yang kita fermentasi, nutrisi yang terkandung dalam pakan itu akan terserap sempurna oleh ternak kita, sehingga kotoran yang dibuang itu berupa ampasnya saja, sehingga tidak menimbulkan bau. Untuk langkah-langkahnya adalah yang perlu kita persiapkan tentu bahan yang kita fermentasi atau limbah. Ini tepung limbah dari penggorengan ayam ketaki yang pertama ya. Yang kedua tentu kita menggunakan E4 peternakan, warnanya coklat. Untuk harganya sekitar 25.000. Bisa dibeli di pojok kiri ya. Bisa juga dilihat di deskripsi, situ ada, nanti bisa diklik di situ, bisa beli di situ. Dan kemudian molase atau tetes tebu ya, bisa juga dibeli di pojok kiri dan di deskripsi bisa dilihat juga, ada tersedia di situ molase. Yang kedua selanjutnya adalah air, tentu. Kemudian bekatul atau dedak halus, ini bahan yang selalu kita gunakan untuk fermentasi. Kalau di sini harganya sekilo 3.000 ya, masih murah, dedak halus atau bekatul. Terus takaran untuk fermentasi itu kita menggunakan ukuran 11, 22, 10. Jadi satu tutup E4 ini untuk 1 liter air, kemudian duanya kita molase 2 tutup dari E4 ini ya, terus 2 kilo dari bekatul dan 10 kilo dari bahan yang kita fermentasi, yaitu limbah tepung chicken ini. Karena ini perkiraan sekitar 30 kiloan ya, ini sekitar 30 kiloan, jadi nanti kita semua kalikan menjadi 3. Jadi 3 tutup botol E4 ini untuk E4 nya, kemudian 3 liter air, kemudian ini ukurannya 2 kali 3 berarti 6 tutup E4 ini molasenya, kemudian dedak halus atau bekatul ini ukuran 2 kali 3 berarti 6 kilo, dan bahan diperkirakan 30 kilo. Terus langkah-langkahnya adalah kita campur air 3 liter dengan E4 sebanyak 3 tutup, karena kali 3 ya. Ini sudah kita campurkan, warnanya sudah coklat. Karena apa? Setelah dicampur ini harus kita diamkan selama kurang lebih 20 menit. Jadi tadi sebelum kita mulai 20 menit tadi sudah kita campurkan agar bisa kita langsung pakai ya. Jadi teman-temanku semuanya yang perlu diperhatikan, E4 sama air ini sama molase ini 3 tutup E4, 6 tutup molase, airnya 3 liter, kita campur terlebih dahulu, kita diamkan selama kurang lebih 20 menit. Karena ini sudah kita diamkan 20 menit, jadi ini bisa langsung kita pakai ya. Kemudian air E4 ini kita campur dengan bekatul. Untuk pencampurannya kita menggunakan bak ya, biar nanti bisa merata.
kita tuang air empatnya. Dan kita aduk sampai merata ya, ini sampai merata. Jadi bekatul halus ini salah satu pakan yang kita pasti beli. Jadi di peternakan kita tidak membeli pakan pabrikan, tapi hanya membeli bekatul halus ini saja. Untuk yang lainnya semuanya gratis. Limbah dari penggorengan ayam Kentucky ini juga kita dapat gratis. Jadi di peternakan kita itu menggunakan pakan-pakan alternatif tanpa pakan pabrikan. Dengan menggunakan pakan alternatif tentu keuntungan akan semakin banyak. Karena apa? Di peternakan itu yang paling utama, yang terbesar adalah produksi pada pakan. Hampir mencapai 80%-nya itu di pakan. Kalau kita bisa mengolah pakan, mensiasati pakan dengan pakan-pakan alternatif, tentu biayanya akan ringan. Dengan biaya ringan itulah keuntungan yang akan kita dapat. Kalau menggunakan pakan pabrikan itu memang cepat besar dan cepat panen. Tapi kalau dihitung-hitung dengan biayanya tidak sesuai dengan biaya yang mahal, tentu kita akan malas untuk beternak lagi karena tidak ada untungnya. Walaupun panennya cepat besar, tapi kalau tidak untung ya kita jadi malas. Ini kita aduk semuanya sampai rata ya. Setelah ini rata, kita campur dengan bahan yang kita fermentasi, yaitu tepung. Supaya rata, nanti kita lebarkan biar merata. Kemudian kita tabur di atasnya. Ditabur di atasnya sampai merata. Jadi ini salah satu cara kita memanfaatkan pakan alternatif dari limbah. Karena ini kalau tidak kita olah, tidak kita simpan, dia akan berjamur dan menggempal keras. Karena bahan ini sudah bercampur dengan adonan ayam Kentucky ya. Karena ini limbah, jadi harus kita olah atau kita simpan dengan cara fermentasi agar tidak terjadi pembusukan atau penjamuran, sehingga aman untuk ternak kita. Caranya sebenarnya sangat simpel, sangat mudah. Yang terpenting itu hasil dari pencampuran ini nanti tidak basah ya, tidak basah, jadi istilahnya itu mambel, tidak kering, tidak basah, standar. Itu kuncinya agar fermentasi itu berhasil. Ini kita campur sampai dia merata. Untuk limbah tepung ayam Kentucky ini yang mengumpal begini dihancurkan ya, sampai dia hancur agar nanti bisa merata. Ini sudah kita aduk dengan rata ya. Ini kuncinya fermentasi nanti berhasil adalah salah satunya diaduk dengan merata dengan bahan yang kita fermentasi. Kemudian kita simpan dalam tong atau wadah apa saja, yang penting nanti bisa tersimpan rapat ya. Kita masukkan. Kuncinya fermentasi nanti berhasil, penyimpanannya itu rapat ya. Ini nanti kita tekan-tekan sampai dia rapat, tidak ada rongga udara. Jadi kita tekan sampai tidak ada rongga udara, jadi benar-benar padat. Itulah salah satu kuncinya nanti fermentasi ini bisa berhasil, bisa kita simpan dalam jangka waktu yang lama dan bisa dipakai setelah 2 atau 3 hari, nanti bisa dipakai untuk campuran pakan ayam dan bisa dipakai sampai seterusnya ya. Nanti setelah dibuka diambil, dicampurkan pakan yang lain, nanti ditutup rapat lagi dan sampai habis. Itu bisa sampai berbulan-bulan aman asalkan penyimpanannya itu rapat. Jadi kuncinya itu nanti penyimpanannya itu yang rapat ya. Ini kita tekan sampai benar-benar padat. Nanti kita tutup dengan tutupnya, dilapisi dengan plastik biar benar-benar padat, tidak ada rongga udara. Jadi
Yang paling atas ini kita sisakan sedikit ya, sekitar 2 atau 3 cm, tidak sampai penuh full ya, 2 atau 3 cm, biar nanti proses fermentasinya bisa berjalan dengan lancar. Metode ini sudah berulang kali kita terapkan dan selalu kita berhasil, asal pencampurannya ini tadi ini tidak basah ya, jadi menggumpal tapi dia masih hancur ini, tapi hancur ya, jadi tidak terlalu basah. Kemudian kita tutup dengan plastik. Ini kita tutup dengan lapis itu dengan plastik dulu, baru ditutup dengan tutupnya dengan rapat ya. Jadi kuncinya fermentasi ini berhasil adalah penutupnya itu rapat, tidak ada keluar masuk udara, biar proses fermentasi itu berjalan dengan bagus. Ini nanti kita masukkan semuanya. Ini sudah selesai, kita masukkan semua dalam tong. Ini menjadi 4 tong, 1 2 3 4. Ini nanti juga kita tutup pakai kresek dan tutup pakai tutupnya semuanya. Beginilah cara fermentasi limbah dari penggorengan ayam Kentucky agar bisa kita manfaatkan untuk pakan ternak kita. Jadi mulai sekarang gunakanlah pakan-pakan alternatif yang banyak dan mudah di sekitar kita, yang murah bahkan gratis. Tapi kita harus tahu bagaimana cara menyimpannya. Terkadang kita mendapatkannya sehari dalam jumlah yang besar sehingga tidak habis dimakan dalam sehari, makanya kita perlu metode cara penyimpanan agar bisa bertahan lama, bisa kita gunakan untuk besok dan lusa dan seterusnya. Jadi salah satu cara untuk menyimpan pakan-pakan alternatif adalah yang pertama silase, yang kemarin sudah kita sampaikan, silase sayuran yang tanpa fermentasi. Videonya bisa dilihat di video sebelumnya. Cara kedua ini adalah fermentasi dengan cara memakai M4 dan melase. Ini tujuan untuk meningkatkan nutrisi yang terkandung dalam bahan yang kita fermentasi dan awet sampai berbulan-bulan, asal penutupnya, cara penyimpannya itu rapat, dia aman sampai berbulan-bulan. Jadi tidak bakal busuk, justru akan proses fermentasinya itu terus berjalan. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya, para peternak rumahan. Mulailah gunakan pakan-pakan alternatif agar biaya produksi dari ternak kita menjadi berkurang dan keuntungan tentu akan semakin banyak. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman semuanya bisa mendapatkan info-info pakan alternatif berikutnya yang akan kita sampaikan. Selamat beraktivitas, semoga selalu dalam kesehatan dan lindungannya. Terus berusaha, Tuhan yang menentukan akhirnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.